ente baca nggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam fikih dan akidah. Dalam fikih dan akidah harus memakai hadis hasan atau hadis sahih. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif boleh diamalkan, tapi dalam fadailul a'mal atau keutamaan beramal, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ustadz Salafi Wahabi sering mengkritik dan mengharamkan amaliyah aswaja. Di antara alasannya, menurut mereka hadis yang dibuat landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dhaif. Padahal ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan tidak dhaif atau dhaif tapi dalam masalah fadailul a'mal. Ulama aswaja mengatakan dalam fadailul a'mal hadis dhaif boleh digunakan. Anehnya, dalam kitab Tauhid Wahabi atau kitab Akidah Wahabi terdapat banyak hadis dhaif, dan mereka menjadikan kitab hadis dhaif itu sebagai landasan dalam berakidah, padahal banyak hadis dhaifnya. Yang dimaksud kitab Tauhid Wahabi adalah kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Kitab Tauhid ini menjadi pedoman kaum Wahabi dalam akidah, padahal banyak hadis dhaif di dalamnya. Lucu bukan? Hehe. Lalu siapa saja yang mendhaifkan hadis dalam kitab Tauhid Wahabi? Banyak, diantaranya adalah Syekh Salafi Wahabi sendiri, yaitu Syekh Albani. Kabur. Hehe. Wahabi mengharamkan amaliyah aswaja karena menurut mereka hadisnya dhaif. Tapi Salafi Wahabi memakai hadis dhaif di dalam akidah, padahal ulama aswaja sepakat tidak boleh memakai hadis dhaif dalam akidah. Kok bisa begitu? Namanya juga Wahabi. Jadi akidah Wahabi dibangun di atas hadis-hadis dhaif. Beda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dibangun di atas dasar dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih atau hasan, dan juga di atas dasar akal. Dua-duanya dipakai. Semua ulama sepakat hadis lemah tidak boleh dipakai dalam masalah akidah dan hukum. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren, ya, di rumah untuk ustadz, untuk pengabdi. Tiba-tiba ada yang datang, ya, nanyain konfirmasi. Itu hadis yasinan itu hadisnya dhaif. Tahu dhaif, Pak? Apa arti dhaif? Mantap ini. Ini santri kali dulu ya. Sebelum pindah ke sini santri nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga ngantri Pak sama orang Jawa. Guru saya orang Jawa banyak. Ya. Orang Jawa bisa hafal alfiah, orang Arab aja enggak. Dan orang Jawa tuh kalau lagi naik motor bisa bolak-balik baca alfiah, selesai. Tapi orang Arab belum tentu bisa. Jadi pas kami dulu tes sama Syekh Hasan itu, beliau kaget ketika ada mahasiswa hafal alfiah. Beliau doktornya Al-Azhar, ulama Damaskus, tinggal di Jerman sekarang. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke. Anggaplah hadis yasinan hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Albani namanya Pak.
Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih hasan boleh dipakai, yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih bagi salafi nih ya. Dalam bab ibadah enggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca enggak kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih, Sido Daji ya, pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa nggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Wahab pakai hadis dhaif untuk akidah. Dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja di YouTube. Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-Adawi berarti dia orang India, tapi bahasa Arabnya fasih. Keilmuannya melewati orang Saudi kebanyakan. Dia salafi juga. Mustafa Al-Adawi ini kemudian diserang, dibully oleh orang-orang Wahabi Saudi karena berani mengkritisi kitab imamnya. Itu, jadi mereka biarin aja, kita nonton aja Pak, mereka tengkar berdua ya. Jadi nggak perlulah kita menolak mereka, cukuplah mereka nolak mereka gitu. Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah fadhailul a'mal nggak boleh? Bingung juga Pak dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih Pak, bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, ini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang.